Dan malam hari ini pun kita juga akan menyampaikan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020 dan tentu juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan suap. Setelah upaya-upaya dan kerja keras KPK dalam rangka pengumpulan informasi, keterangan, dan juga bukti permulaan yang cukup, KPK tentu bekerja keras dengan pengumpulan bukti yang cukup tersebut, maka pada malam hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK. Diawali sejak awal April 2022 yang lalu, KPK telah menetapkan dan meningkatkan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan. Dan KPK telah menetapkan ada 3 tersangka. Antara lain RL, Wali Kota Ambon periode 2011-2016, dan periode 2017 sampai dengan 2022. Di samping itu ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon. Dan tersangka ketiga adalah AR, swasta, karyawan AM di Kota Ambon. Di dalam perkara ini, tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap saudara RL di salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Barat. Mengingat sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini karena mengaku sedang menjalani perawatan medis, sehingga tim penyidik berinisiatif untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan. Hasil pengamatan dan pengecekan tim penyidik mendapatkan yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki memenuhi panggilan. Dan juga KPK melakukan pemeriksaan karena kondisinya dalam keadaan sehat. Tim penyidik selanjutnya membawa RL ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu kami sampaikan juga konstruksi perkaranya sebagai berikut. Di dalam kurun waktu tahun 2020, RL yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2017 sampai dengan 2022 yang memiliki kewenangan yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, saudara AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Menindaklanjuti permohonan AR swasta, kemudian RL memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk segera merespon dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diantaranya surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan hasil keterangan yang didapatkan dan alat bukti berupa dokumen, izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal 25 juta rupiah menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan Wali Kota Ambon RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar kurang lebih 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. RL diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami oleh penyidik KPK.
Berdasarkan bukti permulaan cukup dan kecukupan bukti, maka KPK menetapkan saudara AR, saudara LRL, dan saudara RH sebagai tersangka. Adapun perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan sebagai berikut. Tersangka AR disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tersangka RL dan AH disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yontoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah penyidik melakukan dan meminta keterangan beberapa saksi dan berdasarkan alat bukti, maka tim penyidik KPK melakukan penahanan tersangka untuk masing-masing selama 20 hari, terhitung tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2022. Terhadap tersangka RL ditahan di rutan KPK pada Gerung Merah Putih. Tersangka AH ditahan di rutan KPK pada Kapling C1. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPK memerintahkan kepada saudara untuk segera memenuhi kewajiban untuk hadir di dalam panggilan KPK. Dan tentu kami juga menghimbau kepada para pihak yang tahu akan keberadaan tersangka AR supaya memberitahukan kepada KPK. Dan tentu juga kami himbau jangan pernah ada pihak yang menyembunyikan terhadap keberadaan AR karena sesungguhnya menghambat, menghalangi proses penyidikan juga termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, tentu dengan kejadian hari ini yang begitu terus berulang, KPK merasa penuh keprihatinan karena masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak sah, dengan cara pemberian izin usaha. Pemberian izin usaha seharusnya menjadi sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena kita sadar dengan mudah memberikan izin, maka usaha akan menggeliat, kesempatan bekerja akan terbuka, tentu juga pendapatan masyarakat akan meningkat, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Tidak ada ruang untuk ramah kepada korupsi. Terima kasih, saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cinta Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.